ya teman-teman. Semoga kedepannya teman-teman bisa tetap ikut dengan acara-acara kami selanjutnya ya. Kayak masih dalam semangat kemerdekaan nih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-78. Harapannya pasti bagi kita semua ya selaku eksportir juga semoga kita bisa bantu berkontribusi untuk Indonesia terutama di bidang perekonomian Indonesia ya. Semoga kedepannya kita bisa ekspor lebih banyak lagi produk-produk kita ke global. Oke, gak kalah menarik nih teman-teman kita hari ini kedatangan narasumber yang spesial dari BNI Explora ada Bu Meriana. Halo Bu Meriana, udah join Halo ya? juga. Halo Ah, juga Mbak Dewi. Udah dong. Oke, apa kabar nih Bu Meri? Luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Gimana Bu kemarin ada acara apa nih Bu di daerah Ibu nih? 17 Hah? Agustusan. Ya, salah. Yang pasti upacara kita nggak boleh lupa kan? Oke, upacara ya Bu ya. Habis Wajib itu itu ya. foto-foto. Foto-foto dengan nuansa merah putih. Oke, mantap. Teman-teman juga nih pasti udah seru-seruan lah ya kemarin. Sekarang kita udah semangat lagi nih Bu untuk mendengarkan ilmu dari Ibu ya Bu. Sekarang Bu Meriana ingin membawakan materi tentang perencanaan keuangan yang efektif untuk UKM ekspor, betul ya Bu ya? Ya, kurang lebih demikian. Oke. Oke, Bu Meri, udah siap nih Bu? Siap. Oke, Kayak mau waktu perang aja. Siap, siap. Oke. Oke, Bu. Oke, waktu dan layar dipersilakan ya Bu. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam kenal. Saya di sini Meriana. Mencoba untuk kita sharing Bapak Ibu sekalian ya. Kita sharing selama 1 jam setengah yang mungkin nanti akan dipandu oleh Mbak Dewi nanti ya Mbak Dewi ya. Mohon kita kerjasamanya dalam arti kalau memang ada yang ditanyakan langsung resen aja. Kita sifatnya sharing karena Bapak Ibu yang tentu punya pengalaman di lapangan seperti apa dan kami mencoba di sini untuk mencoba membantu menyampaikan kurang lebih apa yang dapat BNI sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai sejenak. Kita akan mulai. Eh, Kalau Bapak Ibu ketahui, sebelumnya Mbak Dewi boleh saya diinfokan, Bapak Ibu di sini semua adalah pelaku eksportir ya. Ada sebagian Bu, ada juga yang mungkin lagi merintis Bu, masih merintis kita untuk ekspor. Oke, good. Ya, jadi artinya karena tadi saya sampaikan di awal kita adalah sifatnya sharing, jadi nanti saya juga mungkin bisa minta masukan dari teman-teman yang hadir di sini, yang ada kurang lebih 15 UMKM yang saya katakannya pelaku ekspor, untuk boleh membagikan informasinya, untuk boleh membagi pengalamannya ya, karena sudah langsung terjun gitu kan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, ada yang tahukah mengenai Ekspora? Wah, Pak Pekik sudah senior ini, Alhamdulillah, amin Pak Pekik ya. Nah, di sini kita Bank BNI punya program yang namanya Ekspora. Nah, Ekspora, apakah yang dimaksud dengan Ekspora? Ekspora itu adalah akronim, ya, akronim atau singkatan atau penggabungan kata dari yang namanya ekspor dan diaspora, di mana Bank BNI melalui eksporanya mencoba untuk memberikan pelayanan one-stop shopping solution yang hadir untuk siapa? Nah, untuk UMKM selaku eksportir, ya, dan satu lagi untuk siapa? Untuk diaspora sebagai buyer. Jadi ekspor itu bukan salah satu ekosistem yang terbentuk, bukan hanya kegiatan, tapi ekosistem. Jadi di mana ada si buyer, dalam hal ini diaspora, dan ada si UMKM selaku seller. Nah, di mana si seller ini, UMKM yang seperti apa sih yang bisa menjadi eksportir? UMKM yang bagaimanakah yang bisa menjual barangnya ke luar negeri? Tentu UMKM yang siap go global. Nah, UMKM yang go global ada prosesnya nggak? Ada. Prosesnya dari mana? Nah, tadi menuju UMKM yang go produktif, dia go digital, dan terakhir dia akan go global. Nah, jadi di mana rangkaian tersebut adalah si UMKM itu dibina meningkatkan produktivitasnya, paham akan digitalisasi sehingga dia sudah siap untuk ekspor go global. Itu
ekosistem yang dibentuk oleh Bank BNI melalui Ekspora. Sudah siap dia untuk go global? Nah, udah ada yang nangkep nih siapa nih bayarnya? Bayarnya adalah para diaspora salah satunya. Tentu bukan tergantung pada diaspora saja ya, tapi ada juga perusahaan-perusahaan trade yang ada di luar negeri. Tapi paling tidak kita mencoba melalui diaspora pun, pangsa pasar di luar negeri pun kita grab. Nah, kemudian di sini BNI sangat berkomitmen nih Bapak Ibu sekalian untuk perekonomian nasional ya. Di situ kita punya landaskan berfokus kepada 3 strategi, yaitu tadi mendorong UMKM untuk menjadi go-go ekspor, lalu mengembangkan yang namanya value chain, jadi kita garap kantong kiri kantong kanan yang tujuannya untuk mengembangkan si UMKM dan membuat ekosistem yang unggul. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini kan ada ekosistem ekspornya. Di sini ekspornya, eksportir ini ada eksportir mapan, eksportir pemula, pendukung eksportir. Lalu untuk diasporanya, atau disebut juga dengan buyer, ada dia sebagai trading company, ada dia sebagai distributor, ada dia juga sebagai retailer. Nah, BNI disinilah peranannya mematchingkan. Nah, apakah saya ada di mapan? Apakah saya ada di pemula? Apakah saya pendukung eksportir? Mari sama-sama kita gali, kita tentukan kita berada di mana. Bapak Ibu berada di mana? Apakah saya mau naik kelas? Apakah saya cukup di eksportir pemula atau seperti apa? Itu ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian. Boleh di next slide, Mbak? Nah, untuk tadi seperti sampaikan di awal, ya, eh, agar kita bisa naik kelas tadi untuk bisa dari map menjadi mapan, tentu ada langkah-langkah yang harus dilalui atau langkah-langkah yang dijalani oleh teman-teman UMKM. Nah, BNI mencoba, tadi sudah disampaikan di awal, kita mencoba untuk membuat UMKM itu go produktif. Nah, untuk go produktif itu kita sebut dengan nama fase inisiasi. Nah, artinya apa kalau go produktif? Berarti si kapasitas si UMKM ini masih bisa ditingkatkan, masih bisa disupport untuk eh, perbaikan, untuk apa namanya, untuk meningkatkan hasil usahanya. Karena pada dasarnya yang namanya go produktif berarti kan kurang produktif, ya kan? Jadi diapakan nih? Ya ditingkatkan produktivitasnya. Caranya seperti apa sih? Langkahnya seperti apa? Nah, diberikan bisa jadi dia kurang modal, bisa juga dia perlu pendampingan, sehingga eh, dia perlu diberikan hal tersebut supaya lebih produktif, kapabilitasnya ditingkatkan, ya kan? Nah, dengan cara apa sih Bank BNI meningkatkan growth, meningkatkan produktivitas UMKM-nya dalam fase inisiasi ini? Dengan cara apa Bank BNI mencoba eh, menggrab, mensupport? Bank BNI mencoba dengan cara menggandeng Bapak Ibu sekalian. Siapa yang digandeng? Kalau untuk pelatihan, BNI punya kapabilitas untuk membina nggak? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Karena Bank BNI, Bapak Ibu ketahui adalah perbankan. Nah, kalau namanya perbankan kan nggak jauh dari uang ya, Bapak Ibu sekalian ya, dari modal. Nah, jadi untuk itu BNI tidak bisa sendiri. Dia akan menggandeng institusi, dia akan menggandeng kelembagaan yang punya, yang tahu kapabilitas yang cocok. Siapa saja? Contohnya kita menggandeng Kementerian Perdagangan, kita menggandeng Bea Cukai, kita menggandeng Bank Eksim atau LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kita juga menggandeng Kemenkop dalam melakukan pembinaan, dalam melakukan pelatihan, dalam melakukan pendampingan. Nah, dengan bea cukai kita ketahui bersama kita punya bea cukai itu punya yang namanya klinik ekspor. Jadi pada saat ada UMKM kami, Bank BNI yang perlu mengetahui tentang dokumen-dokumen ekspor, kami arahkan untuk datang ke bea cukai terdekat. Nah, kalau untuk pelatihan, kami mengadakan kerjasama dengan Bank Eksim atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Mereka ya memberikan apa namanya modul-modul yang terkait dengan pelatihan bagaimana cara mengembangkan pasar, demikian juga untuk Kemendak dan juga PPECP.
Kita nggak berdiri sendiri, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau dia sudah produktif, sudah didampingi, dia butuh modal kerja, misalnya tambahan modal kerja. Apa produk yang diberikan? Nah, kita berikan yang namanya kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, apabila dia sudah produktif, dia masuk fase selanjutnya atau yang disebut dengan fase akselerasi atau go digital. Di sini kita coba Bapak Ibu sekalian, para UMKM itu melek teknologi Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dia tahu teknologinya dan dia begitu tahu, dia tahu mempergunakan teknologinya untuk mengembangkan pasar online. Karena tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, COVID itu dampak positifnya Bapak Ibu sekalian, tentu banyak negatifnya ya. Dampak positif dari COVID apa? Tanpa kita sadari kita jadi melek teknologi. Benar nggak Bapak Ibu sekalian ya? Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Kita jadi apa? Jadi melek teknologi. Kenapa? Ya tadi dengan adanya COVID semua pakai yang namanya kayak sekarang pelatihan Zoom, pembayaran juga sekarang cashless, pakai kris Bapak Ibu sekalian ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini kan. Nah, ada Kris, ada Agen 46, ada BNI Mobile. Nah, lalu kalau pasar online ya kita kerjasama dengan Shopee, Padi UMKM. Nah, itu fase akselerasi. Nah, jika sudah produktivitasnya sudah oke, digitalnya juga sudah oke, berarti Bapak Ibu sudah siap untuk dijual barangnya ke luar negeri. Kita masuk dalam fase scale up. Ya, di fase scale up go global, Bapak Ibu sekalian, Bank BNI melalui cabang-cabang luar negerinya dan juga tadi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, kita mencoba membawa barang-barang UMKM untuk bisa masuk ke luar negeri. Nah, jadi bisa menembus pasar ekspor. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian ketahui yang bisa ekspor tuh baru apa namanya produk migas ya. Kalau sekarang kebanyakan sudah yang non migas pun sudah bisa dilakukan ekspor, baik itu makanan minuman, furniture dan lain sebagainya. Nah, di next slide bisa kita lihat siapa aja sih yang terlibat orkestrasi ekspornya siapa sih. Nah, situ kita bisa lihat kita bekerja sama untuk ekosistem ekspor itu ada tadi kementerian-kementerian, ada perusahaan swasta, ada juga asosiasi-asosiasi. Nah, untuk diasporanya siapa? Tentu kita tidak lepas dari yang namanya kementerian-kementerian. Kan terutama Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Perdagangan karena mereka yang punya akses lebih banyak untuk mengetahui potensi-potensi pasar di negara-negara tertentu dan syarat-syaratnya. Nah, BNI juga melalui eksporannya menawarkan solusi yang terintegrasi, Bapak Ibu sekalian. Kita menawarkan solusi pembiayaan yang mudah dan terintegrasi. Di next slide bisa kita lihat juga ada aktivasi digital untuk pembiayaan bisnis ekspor, lalu peningkatan kapabilitas, terus pelayanan yang cepat dan berkualitas, solusi yang berorientasi ekspor, solusi transaksi near tunai, dan kemudahan akses pasar. Solusi-solusi ini di next slide, boleh Mbak? Ya, di next slide bisa kita lihat bahwa solusi yang ditawarkan ini tadi kembali tidak berdiri sendiri, tapi tadi kita punya ekosistem dengan siapa saja, dengan kementerian-kementerian maupun dengan pihak yang swasta. Ya, solusi pembiayaan tentu itu dari internal BNI. Aktivasi digital itu tentu dari Bank BNI. Pemberdayaan bisnis ekspor kita kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai. Solusi berorientasi ekspor dari dalam negeri, dalam arti Bank BNI juga berkomunikasi juga dengan kementerian-kementerian Kemenlu, Kemendak, Bea Cukai. Pelayanan cepat dan berkualitas, tentu kita bersama-sama dari Bank BNI dan orkestra yang lain. Seperti tadi Bea Cukai juga, Kemendak juga. Peningkatan kapabilitas teman-teman UMKM melalui BNI bekerja sama dengan Kemendak yang mempunyai kapabilitas untuk melakukan pelatihan dan pendampingan. Nah, transaksi near tunai dari Bank BNI, kita punya produknya, nanti di belakang kita akan
sampaikan. Lalu kemudian akses pasar juga dari Bank BNI punya solusi yang cukup menarik karena kita punya 7 KCLN yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian eh, bisa mengakses pasar. Nah, kemudian di next slide Bapak Ibu sekalian, tadi kami sudah sampaikan bahwa ada dalam negeri, ada luar negeri. BNI dalam negeri itu mesti ngapain sih? Ya, kan? Ya, BNI dalam negeri mesti ngapain sih? Nah, BNI dalam negeri melalui 197 cabangnya, ya, itu punya tugas Bapak Ibu sekalian. Ngapain aja? Nah, melatih dan membimbing UMKM sehingga UMKM tersebut bisa meningkatkan kualitas produknya. Lalu memperkenalkan UMKM manfaat dunia digitalisasi dan portal. Lalu menyediakan fasilitas pembiayaan kepada UMKM dengan bunga yang bersaing, lalu memberikan akses UMKM untuk menembus pasar internasional. Jadi semuanya ini dilakukan oleh Bank BNI yang ada di Indonesia. Kita punya 197. Nah, kalau BNI yang di luar negeri ngapain? Nah, ya, BNI yang di luar negeri juga punya PR, Bapak Ibu sekalian ya. Kita punya 7 cabang di luar negeri, ya. Cukup menarik, ada 4 di Asia, kita bisa lihat di Singapura, Tokyo, Seoul, dan Hong Kong. Lalu di Eropa kita punya 2, London dan Amsterdam, dan di Amerika 1. Tolong didoakan Bapak Ibu sekalian, nanti di tahun ini kita akan rencananya akan membuka cabang di Australia. Jadi bisa dikatakan sudah hampir di 5 benua ya, kita memiliki cabang luar negeri. Tujuannya kembali adalah untuk melayani UMKM karena sebagai bank plat merah, bank pemerintah, BNI juga mempunyai fungsi sebagai agent development, yaitu bukan hanya mencari laba, mencari keuntungan, tapi juga mengembangkan para nasabahnya untuk bisa lebih menikmati fasilitas yang bisa diberikan oleh Bank BNI kepada nasabah-nasabahnya. Nah, tadi sudah disampaikan di slide yang kedua, di sini juga bisa kita lihat di next slide, Bapak Ibu sekalian. Tadi supplier ya, supplier dalam hal ini si UMKM, Bapak Ibu sekalian sebagai pendukung eksportir kah? Apakah sebagai yang pemula atau yang mapan? Nah, itu ada di Bapak Ibu sekalian. Lalu bayarnya ada siapa? Ada diaspora dan global buyer. Ya, nah, apakah ketiga supplier ini bisa mendapatkan pembiayaan dari Bank BNI, dapat dukungan dari BNI? Bisa. Apakah diasporanya juga bisa mendapat support dari Bank BNI sebagai perusahaan perbankan? Bisa. Kita punya produk untuk supplier dan buyernya. Nah, di next slide kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian potensi ekspor Indonesia. Ya, di situ kita bisa lihat ada yang namanya eh, produk pertanian, ya, ada produk perikanan, ada herbal dan rempah, ada kerajinan dan ada furniture. Ya, kelima ini kita bagi dalam 5 subsektor Bapak Ibu komoditas ya, masih banyak yang lain. Saya yakin dari Bapak Ibu di sini pasti ada tuh yang masuk produknya ke produk pertanian, ada yang masuk kepada produk perikanan, ada yang masuk ke produk herbal, nah kerajinan dan furniture. Jadi artinya untuk kembali lagi untuk ekspor saat ini terbuka luas untuk segala macam komoditas, bukan hanya komoditas mega saja. Baik, mungkin Mbak Dewi boleh saya tanyakan Mbak Dewi, kita ini dari tadi saya lihat di chat nih ada yang bertanya, kita simpan dulu atau seperti apa Oh, kita simpan pertanyaan? dulu aja, Bu. Nanti di sesi akhir, nanti kita ada sesi Q&A, nanti mungkin yang bisa raise hand langsung bertanya gitu, Bu. Oke, berarti yang chat kita simpan nanti kita jawab pada saat Q&A ya. Betul, betul, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, silahkan dituliskan di chat, nanti coba saya jawab pada saat Q&A ya. Oke. Nah, di sini juga bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian negara-negara mana saja. Nah, hampir dari setiap produk komoditas tadi itu ada BNI punya KCLN-nya ya, seperti tadi kalau produk pertanian Singapura BNI punya nggak punya. Nah, terus dari gitu eh,
Amerika, USA ada nggak pertanian? BNI punya. Perikanan, Singapura, Jepang ada. Hong Kong, BNI juga ada. Korea Selatan ada, ada. Jadi hampir di setiap potensi ekspor ini yang berdasarkan komoditas, BNI punya cabang luar negerinya. Untuk itu BNI diminta sebagai BUMN untuk memposisikan dirinya sebagai bank internasional yang uh, membackup kegiatan dari yang bisa mensupport, bukan membackup, mensupport UMKM untuk bisa go global, ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah tadi Bapak Ibu sekalian, di next slide bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kita ingat tadi ya, Expora itu ada si UMKM, ada si diaspora. Di mana kebutuhan si diaspora, si buyer ini kita coba carikan lawannya, kita coba matchingkan dengan si UMKM. UMKM yang bagaimana sih yang bisa di bisnis matchingkan? Kita istilah kerennya sekarang di bisnis matchingkan kan, yang dicocokkan UMKM yang bagaimana yang bisa diikutsertakan dalam kegiatan bisnis matching. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu menjaga performance, kita juga perlu menjaga hubungan yang baik antara UMKM dengan BNI, begitu juga BNI dengan calon buyer, dan terutama dari si UMKM dengan si buyer. Kenapa? Supaya jangan mereka kapok nih, baru sekali ketemuan udah, aduh lemes gitu kan. Aduh, ternyata nggak cocok. Aduh, ternyata dia, nah dan sebagainya. Untuk itu kami mencoba eh, untuk UMKM yang akan ikut dalam kegiatan business matching, pertemuan antara calon buyer dan UMKM ini, kami mencoba untuk mendeskripsikan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, skala produksinya Bapak Ibu sekalian. Nah, skala produksinya kita harus sudah siap nih, ya kan? Skala produksi yang di atas permintaan pasar lokal dan nasional. Jadi ibaratnya kalau tadinya Bapak Ibu eh, baru sanggup eh, supply untuk kota Jakarta saja. Nah, apakah saya sudah pantas disebut sebagai atau mencalonkan diri untuk bisa bisnis matching? Monggo, kita ukur nih. Saya untuk Jakarta aja masih keteteran, apalagi saya keluar negeri. Ya, mungkin mungkin itu jadi perhatian. Artinya saya belum siap ini. Produktivitas saya masih rendah. Nah, jadi kita harus memperhatikan skala produksi. Karena tiba-tiba nanti dia minta angka yang spektakuler kita nggak sanggup, yang rugi siapa? Ya rugi UMKM. Jadi untuk itu skala produksi itu kita perhatikan dengan baik. Lalu kita minta juga para UMKM itu memiliki company profile Bapak Ibu sekalian. Company profile itu diperlukan dan diupayakan dalam bahasa dalam arti di sini bahasa Inggris. Nah, dengan adanya saat ini Mbah Google, itu mempermudah Bapak Ibu UMKM untuk bisa membuat company profile. Ataupun Bapak Ibu sekalian bisa minta bantuan jasa untuk yang membuat company profile. Paling tidak dalam bahasa Inggris. Dan upayakan Bapak Ibu sekalian, di dalam company profile, Bapak Ibu itu menceritakan selengkap-lengkapnya. Ya, selengkap-lengkapnya tentang perusahaan Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Pada saat orang melihat, pada saat calon buyer itu membaca, dia sudah merasa, oh cocok, saya butuh, dia sanggupnya berapa, kalau saya permintaan saya disampaikan, mereka bisa memenuhi. Oh, ternyata dia oke punya, karena usahanya sudah berjalan sekian lama dan sudah pernah ekspor, misalnya. Oh iya, dia ternyata bagus ya produknya karena sudah punya sertifikasi yang diperlukan. Artinya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam company profile, sampaikan informasi-informasi yang Bapak Ibu punya untuk produk yang Bapak Ibu akan jual. Bapak Ibu punya produk harus dieksplor lebih banyak, ya. Nah, selain company profile dalam bahasa Inggris, kami juga butuhkan yang namanya foto produk dokumentasi Bapak Ibu sekalian. Ini sangat sangat menarik Bapak Ibu sekalian ya, sangat menarik untuk dipelajari Bapak Ibu sekalian, karena eh, pengaruh untuk si calon buyer itu dalam menentukan pilihannya. Kenapa saya katakan demikian? Contoh Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing sedikit. Kemarin kita pernah melakukan
business matching kan melalui Zoom ya pada saat COVID. Dia punya company profile dan dia fotonya. Nah, mohon maaf fotonya itu tidak diupdate Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya produknya itu artinya gini, mungkin pada saat ini kemampuan foto saya minim nih, cuma bisa pakai handphone apa seri, misalnya seri sekarang seri berapa ya? Saya bukan bawa produk, tapi bukan seri, misalnya sekarang seri 10 nih, ya. Sekarang ada produk handphone adanya seri 10. Nah, kemarin saya sudah buat nih company profile. Saya nggak perlu update karena nggak banyak perubahan. Cuman foto kemarin saya foto pakai serinya seri 6. Berarti kan udah ketinggalan Bapak Ibu sekalian ya. Megapikselnya udah jauh gitu kan. Nah, jadi karena dia eh, tidak mengupgrade, fotonya tidak diperbaiki, foto produknya, dia tidak menarik perhatian dari si calon buyer. Namun kami mencoba menyampaikan ini produknya bagus loh, sudah pernah ekspor segala macam. Tapi kok nggak, ibaratnya ada komunikasi lah ya. Tapi kok nggak ini sih nggak bagus dalam in English ya, kita mendampingi Bank BNI. Kita ajak Zoom, dicoba deh kita bilang gitu. Karena memang produknya bagus. Begitu ditampilkan produknya baru dia bilang, oh iya iya ternyata beda ya. Nah, jadi Bapak Ibu tolong jangan kita terlena dengan kalau udah punya saya diamkan, tapi kalau bisa kita perbaharui terus, kita revisi terus foto-foto produk kita. Tapi bukan berarti setiap saat, tapi paling tidak kalau memang sudah ada yang terbaru menambah katalog Bapak Ibu sekalian, silahkan di upgrade ya, direvisi. Nah, kemudian izin usaha. Izin usaha juga perlu Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, berarti usaha Bapak dan Ibu adalah ilegal. Nah, tentu saya rasa yang hadir di sini semua sudah lengkap izinnya ya. Minimal NIB, nomor induk eh, berusaha ya. Kalau untuk makanan jangan lupa sertifikasi halal. Nah, yang halal itu setiap negara perlu nggak? Belum tentu. Setiap negara butuhnya beda-beda. Untuk itu tadi kembali kita selalu bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Karena mereka yang lebih tahu mana ini. Betul juga dengan bea cukai. Mana nih yang cocok, apa yang perlu bagi negara-negara tertentu. Nah, sosial media Bapak Ibu sekalian. Sosial media ini sangat-sangat memegang peranan penting tadi. Go digital. Jadi Bapak Ibu sekalian, pergunakanlah sosial medianya untuk memasarkan produk Bapak Ibu sekalian. Karena kadang-kadang buyer juga kan nanya, ada IG-nya nggak? Nah, minimal IG-nya Bapak Ibu sekalian. Karena di situ mereka bisa lihat ya dalam bentuk Reels. Nah, cuman saat ini masih banyak UMKM itu menggabungkan antara sosial media pribadi dengan sosial media usaha. Kalau bisa, kami himbau di sini untuk dipisahkan. Jadi kalau memang saya punya produk namanya XYZ, ya sudah. Jadi IG saya untuk XYZ. Nah, foto produk XYZ lah yang saya masukin. Ataupun kegiatan XYZ lah yang saya masukin. Kalau ada saya di sana, selaku owner untuk memasarkan XYZ nggak apa-apa, tapi jangan kegiatan pribadi si owner dimasukkan ke dalam Instagram atau sosial media XYZ ya. Lalu untuk kembali lagi business matching, kembali Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah BNI yang menyelenggarakan, BNI yang punya inisiatif baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maka untuk itu setiap business matching yang akan kami dahulukan adalah mereka yang sudah menjadi nasabah BNI. Wajar kan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita punya database nih. Dia misalnya kopi, saya butuh kopi, ini ada yang mau minta kopi dari luar negeri. Ya kami akan minta ke seluruh cabang Indonesia yang ada di Indonesia. Halo BNI, tolong dong nasabah kita yang ada produk kopinya siapa nih? Ada yang mau di luar negeri, ada calon buyer nih mau kopi. Nah, jadi yang akan terjadi adalah mereka yang menjadi nasabah BNI. Nah, ini juga menjadi penting Bapak Ibu sekalian packaging. Packaging juga memegang peranan penting. Jangan sampai asal Bapak Ibu sekalian, ya. Dia antar kota, antar provinsi aja dia nggak lulus kotaknya, packagingnya. Apalagi mau antar negara, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kami meminta nih dari seluruh Indonesia, tolong dong ada nggak UMKM-nya, nasabahnya yang UMKM yang punya produk kopi atau punya produk makanan minuman, tolong dikirim sampelnya, kita mau bawa untuk pameran di cabang Seoul misalnya. Nah, mereka kirim tuh dari seluruh Indonesia, kirim ke pusat, nanti kami
packaging kembali dalam arti dijadikan satu tempat. Nah, begitu kami buka Bapak Ibu sekalian, belum sampai kita kirim ke luar negeri Bapak Ibu sekalian, baru dari tempat asal ke Jakarta itu sudah ada yang rusak, sudah ada yang pecah. Nah, artinya apa? Semangat UMKM-nya bagus Bapak Ibu sekalian untuk memasarkan barangnya untuk bisa ke luar negeri, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehingga yang namanya hal yang paling mudah, artinya packagingnya pun kasar katanya Bapak Ibu ya lolos dari pengamatan, dari persiapan mereka. Sehingga produknya baru sampai di Jakarta udah hancur. Nah, gimana kita mau bawa ke, kita bawa ke luar negeri ini, kita pasarin, kita kita bantu jualin, di kita aja jelek kan? Pasti Bapak Ibu juga demikian kan? Kalau punya supplier nih, Bapak minta bagus, ada kriteria tertentu, tapi begitu sampai di tempat Bapak udah rusak juga Bapak kan juga, Bapak Ibu juga mikir kan, aduh nih supplier saya kayak gimana. Begitu juga dengan eh, kita dalam melakukan business matching Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita semua dalam rangkaian kegiatan kita ingin melakukan ekspor ya. Nah, di next slide kita mencoba melihat Bapak Ibu sekalian, boleh Mbak. Nah, kita perlu nih tahu nih peluang usaha dan pengenalan kebutuhan usaha tadi. Ya, saya mau ngajukan tadi sudah sebenarnya sudah disinggung juga. Saya mau tahu saya punya bisnis, saya punya usaha itu ke depannya seperti apa sih? Eh, Berkembangkah? Apa bisakah saya kembangkan atau cukup sekian dan terima kasih atau seperti apa ya? Kita perlu melihat peluang-peluang pasar dan kita perlu tahu nih begitu kita lihat, kita ketahui, kita tahu nih kita butuhnya apa Bapak Ibu sekalian ya. Di next slide kita mesti tahu yang namanya pengenalan awal usaha. Nah, di situ apa aja yang perlu kita ketahui? Kita perlu identifikasi potensi bisnisnya ya, potensi bisnisnya, ya. Lalu kita melihat pemasarannya, lalu mengenali kebutuhan. Coba di next slide, Mbak Dewi. Di next slide, boleh, Mbak? Ya, Sebentar ya, Bu. identifikasi potensi bisnisnya. Nah, punya peluang nggak sih, ya kan? Nah, belum, Mbak. Sebelumnya, Mbak. Sebelumnya. Ya, kita mengenali potensi bisnis kita. Tadi kembali kalau kita eksportir, saya cukup jadi pendukung eksportir, apa saya mau jadi meningkat menjadi eksportir pemula, atau seperti apa? Kita lihat nih potensinya. Lalu pemasarannya tadi, cukupkah saya kalau saya pakai nggak mau pakai TikTok atau saya nggak mau pakai digital, saya nggak mau pakai yang sekarang yang kekini-kinian, cukup eh, pakai orang aja mulut ke mulut atau saya cukup pakai flyer dan sebagainya. Sehingga kita tahu nih, kita bisa tahu kalau misalnya saya sudah tahu potensi kita tahu mau pemasaran seperti apa, kita bisa tahu kebutuhan kita seperti apa, ya kan? Lalu kita kebutuhan kita akan pembiayaan nih, kan kita tahu tadi kebutuhan nih kan? Oh berarti saya butuh nih pembiayaan, saya butuh kredit tadi kan di produktif juga tadi sudah disampaikan kan? Kalau untuk yang produk Go produktif berarti nama kreditnya ini. Oh ya 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 karena kesanggupan saya baru seperti ini nih yang tadi ya. Nah, saya butuh apa nih kredit modal kerja kah, investasi atau yang lain? Nah, semuanya itu tentu harus berkaitan dengan kemampuan keuangan saya. Jangan sampai saya pinjam tapi saya nggak bisa bayar. Ataupun saya, karena apa? Karena saya terlampau berlebihan ekspektasinya. Saya hitung, saya tidak tidak mampu untuk mengukur potensi saya. Nah, jadi itu perlu perlu Bapak Ibu sekalian melihat nih seberapa besar sih kemampuan saya untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan saya untuk meningkatkan keuntungan. Nah, itu Bapak Ibu sendiri yang tahu, ya. Sehingga dengan kita ketahui saling mendukung satu dengan yang lain, saya mau meningkatkan produktivitas saya, tapi saya tidak menambah istilah kerennya jalur pemasaran saya. Mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin deh, kan gitu ya. Nah, kalau nggak mungkin ya berarti buat apa saya nambah modal kerja? Itu berarti nambah biaya, nambah beban, ya. Jadi itu perlu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sendiri yang tahu
eh, apa sih kebutuhan dari usaha saya ini? Apa sih kebutuhan dari bisnis saya? Kita sendiri yang tahu, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan itu ada dua, modal kerja, ah, ya, dan investasi. Kembali lagi tadi nih, kebutuhan akan pembiayaan. Nah, sekarang saya butuh modal kerja atau investasi ya. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di next slide bisa kita lihat ya. Saya butuh eh, saya butuh uang nih. Saya butuh support nih. Saya buat beli bahan baku karena saya ada nambah permintaan. Berarti saya perlunya apa? Nah, saya perlunya namanya modal kerja Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, saya modal kerja cukup nih. Saya butuh gudang. Saya berarti jenis pembiayaannya apa ya? Kebutuhan saya kredit apa ya namanya? Itu namanya kredit investasi. Ya. Jadi kita juga mesti tahu Bapak Ibu sekalian, kebutuhan saya apa? Kebutuhan UMKM ini apa sih untuk menambah produktivitas atau produktivitasnya sudah cukup sekian, saya butuh tempat yang lebih baik lagi karena mesin saya udah nggak cukup tempatnya nih. Tadinya dua mesin meskipun belum maksimal tapi masih bisa jalan. Tapi dengan adanya permintaan mesin saya taruh barangnya udah nggak bisa lagi nih. Jadi saya butuh gudang. Nah, berarti saya butuhnya kredit investasi. Modal kerja saya cukup. Saya butuh ini nih, butuh tempat untuk meng-layout kembali. Berarti saya butuh yang namanya investasi. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di tadi kita sudah coba eh, mengetahui, eh, menggali sedikit tentang eh, kebutuhan ya dalam berusaha. Nah, di sini kita coba kami coba menyampaikan metode pembayaran dan penjaminan. Di next slide, kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian kalau yang namanya eh, ekspor itu kan pasti berkaitan dengan pihak luar ya Bapak Ibu sekalian. Kembali Bapak Ibu sekalian, mau yang beli dalam negeri, mau yang beli luar negeri, tetap Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tetap melakukan yang namanya verifikasi Bapak Ibu sekalian. Jangan seneng, aduh saya seneng banget Bo dapat pembeli dari misalnya dari negara X misalnya kan, dia minta eh, apa namanya eh, eh, 300 kilo misalnya gitu kan, 300 kilo jahe misalnya kan. Oh, kita udah senang aja karena kemampuan saya ada nih. Kembali Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan verifikasi apakah si buyer tersebut ya punya kemampuan, nggak odong-odong deh gitu kan. Bukan omdo tapi memang buyer yang potensial. Nah, Nah, itu pengaruh dalam nanti cara pembayarannya ya. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran ya. Nah, yang pertama consignment. Consignment di mana cara pembayaran yang dilakukan importir adalah setelah barang diterima dan laku terjual. Ya, metode pembayaran ini umum digunakan jika importir bertindak sebagai agen penjualan eksportir. Artinya consignment, konsinyasi dititipin. Jadi kita menggunakan jalur kita titip barang kita ke sana, ya. Itu consignment yang pertama. Lalu ada yang kedua adalah advance payment. Nah, advance payment adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh importir sebelum barang diterima atau prestasi dipenuhi oleh eksportir. Kasih DP dulu, ya kan? Lalu open account yang ketiga, cara pembayaran yang dilakukan oleh importir setelah barang diterima atau prestasi dipenuhi oleh eksportir. Nah, lalu ada apa lagi? Ada yang namanya uh, letter of credit, ya, dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk diperuntukkan dalam metode penjaminan pembayaran pada perdagangan internasional. Lalu ada juga documentary collection, pengiriman dan penagihan yang dilakukan oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank untuk pelaksanaannya. Ini beberapa metode pembayaran, ya.
Mana yang paling menguntungkan? Kita lihatnya dari mana? Dari sisi kita dong sebagai seller. Ya nggak Bapak Ibu sekalian kan? Kalau Bapak Ibu nih sebagai seller, lebih cenderung yang mana? Terima uang muka dulu atau dibayarnya nanti belakangan? Pasti di muka dulu ya Bu ya, kalau Hmm. untuk supplier. Iya, ya pasti kita sebagai seller maunya kita dibayar di muka dulu dong, minimal pakai DP ya kan? Memang benar Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa lihat kan kalau kita di advance payment lebih sedikit resikonya, lebih kecil resikonya. Dan memang ini juga diakui pada saat kita berbincang-bincang juga dengan para eksportir, mereka mengatakan bagi eksportir pemula diupayakan kalau bisa ya mintalah uang muka dulu, minimal uang muka tersebut bisa mengurangi kalau amit-amit deh ada eh, suatu kejadian di mana tidak dibayar. Artinya bisa jadi dia odong-odong atau bodong ataupun nakal bayar. Tapi paling tidak kerugian kita tidak sebesar eh, rupiah yang pada saat kita kirim tanpa ada kejelasan pembayaran. Nah, jadi memang kalau di awal itu rata-rata mereka minta itu DP untuk seller yang baru pertama kali berhubungan. Apakah si buyer yang mau? Ada yang mau, ada yang tidak. Ya, itu tergantung negosiasi. Tapi pada umumnya kalau yang untuk yang baru-baru rata-rata sih mereka oke untuk kasih advance payment. Ya. Nah, lalu di sini eh, tadi metode pembayaran dan penjaminan. Nah, BNI punya produknya Kak. Untuk ini semua BNI punya. BNI punya LC ya. BNI untuk pembayaran dengan luar negeri di next slide, Mbak. Lalu untuk pembayaran dalam negeri kita juga punya SKBDN, lalu kita juga punya garansi, kita juga punya non LC tadi BNI bisa melakukan tadi pembayaran membantu para UMKM melalui dokumen collection ataupun dengan open account. Ya, jadi BNI sangat mensupport Bapak Ibu sekalian selaku eksportir dalam melakukan transaksi pengiriman barang dan menerima pembayaran. Nah, di next slide tadi bisa di terus Mbak. Nah, di next slide tadi di awal sudah disampaikan tadi kalau dalam tahap produktivitas, go produktif BNI punya yang namanya KUR. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke dalam fase yang kedua, fase eh, akselerasi ya, Bapak Ibu tentu kan sudah beda nih, ya. Nah, Bapak Ibu bisa dapat KUR bisa dapat yang lain bisa nggak bisa. Kita punya namanya program fast track, ya. Nah, di dalam fast track ini Bapak Ibu sekalian harus bisa menunjukkan bahwa saya sudah pernah menjadi eksportir, baik direct maupun indirect, baik sebagai pendukung maupun yang langsung. Nah, ditujukan dengan apa? Nah, Bapak Ibu sekalian di situ bisa tunjukkan dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah pernah melakukan ekspor. Nah, kalau indirect kan berarti saya kan ekspornya kemana Bu? Orang indirect berarti kan lokal dong ya. Paling tidak Bapak dan Ibu bisa menunjukkan bahwa saya jual ke perusahaan atau ke agregator yang notabene memang dia tinggal dari dia tuh langsung ke luar negeri. Jadi di Batak pengepul. Jadi saya misalnya kirim ke siapa di sini? Saya misalnya saya kirim ke Pak ke Budian deh gitu. Ke Budian. Nah, si Budian ini selaku direct eksportir. Nah, saya sebagai pendukung eksportir. Nah, itu bisa saya apa namanya? Saya bisa buktikan dengan apa? Selalu setiap dalam pengiriman barang ke Mbak Dian, kemudian selalu ada permintaan dari Budian dan Budian pun bisa nunjukin bahwa saya langsung nih jual di barangnya Bu Mary dan teman-teman yang lainnya ke misalnya ke perusahaan atau global buyer yang ada misalnya di Amerika ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap ingat Bapak Ibu sekalian ya, setiap transaksi penjualan yang kita lakukan, setiap transaksi permintaan barang yang kita lakukan, tolong dilengkapi dengan dokumentasi. Itu adalah bentuk bahwa memang kegiatan Bapak Ibu yang lakukan tercapture dengan baik. Jadi perbankan pun pada saat melakukan analisa nanti pun itu bisa, oh iya ya, memang ada nih permintaan untuk barangnya.
Oh iya, terus begitu masuk juga ke rekening. Nah, ya, jadi jangan lupa dimintakan dokumen untuk permintaan mereka. Kalau misalnya belum, Bapak Ibu sekalian, yuk sekarang kita coba kita perbaiki, kita dokumentasikan setiap permintaan barang tersebut, permintaan produk tersebut dalam perjanjian atau kita sebut juga atau dengan invoice kah, dengan sales contract, apapun itu, tolong dibuatkan dan upayakan disebutkan term of payment-nya, cara pembayarannya seperti apa, melalui bank mana, disebutkan, ya, supaya lebih teradministrasi dengan baik. Nah, nah siapa saja sih tadi yang bisa menikmati fast track tersebut ya? Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian ya, dia tuh bunganya sangat single digit. Nah, tentu yang bisa dapat bunga single digit siapa sih? Semuanya tidak. Tentu ada kriteria-kriteria tertentunya ya. Ada beberapa hal yang memang menjadi kriteria yang harus dipenuhi oleh si calon nasabah yang akan menikmati pembiayaan dengan fast track ya. Apakah itu bisa dipenuhi? Pasti bisa. Kenapa? Kalau kita sudah bertransaksi di next slide boleh Mbak? Nah, kalau kita sudah bertransaksi di Bank BNI secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, permintaan ini akan terpenuhi, ya kan? Iya nggak? Kalau penyaluran melalui BNI, ya kalau Bapak dan Ibu sudah berbank BNI dan minta pembiayaan BNI, pasti kan mutasinya adanya di bank BNI bisa terpenuhi, ya kan? Lalu boleh Mbak di next slide. Lalu di sini juga produk-produk BNI apa aja yang dipakai, itu juga pasti nanti Bapak dan Ibu bisa penuhi, ya kan? Penggunaan kreditnya tentu Bapak dan Ibu penggunaan kreditnya juga tentu akan sesuai dengan kebutuhan. Artinya ada kontrak saya pakai, nggak ada kontrak saya nggak pakai. Wajar nggak? Ya wajar, itu yang semestinya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa memenuhi penyaluran transaksi, pemenuhan dananya, kasa itu pemenuhan dana Bapak Ibu sekalian ya. Lalu PHR-nya, PHR itu produk yang dimiliki, produk B yang dimiliki, penggunaan utilitas kredit itu adalah penggunaan fasilitas kreditnya, dan kolektibilitas itu adalah menjaga kredit itu tetap lancar. Nah, Bapak dan Ibu bisa menikmati special treatment ya. Special treatmentnya apa? Dapat bunga yang spesial, bunga untuk eksportir ya, single digit. Nah, tapi itu akan dipantau Bapak Ibu sekalian 3 bulan itu akan dilihat ya. Nah, jika Bapak Ibu sekalian tadi kan saya sampaikan, kalau saya butuh modal kerja, apa saya butuh investasi, ya kan? Nah, kalau saya butuh modal kerja, saya bisa pakai fast track. Kalau saya butuh investasi, nah, kalau saya butuh investasi, saya kemana sih, gitu kan? Saya kemana? Ke BNI bisa nggak? Ada programnya. Kita ada yang namanya programnya co-financing, pembiayaan. Kita gandeng nih tadi. Bisa di next slide, Mbak. Tadi sudah saya sampaikan kan di awal bahwa dalam melakukan kegiatan di Ekspora ini, BNI tidak sendiri. Kita mengajak partner-partner, ya, partner-partner kami yang adalah kelembagaan, kementerian yang memiliki frekuensi yang sama. Dia juga menguasai apa namanya kegiatan ekspor import ya, tapi kita fokuskan di ekspor. Salah satunya kita bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ya, dengan Lembaga Ekspor Indonesia ini kami Bank BNI meng-create satu program yang namanya co-financing, kerjasama. Nah, pembiayaan bersama. Jadi artinya BNI membiayai, dia juga membiayai. Jadi sama-sama membiayai. Ya. Nah, itu eh, kita tujukan untuk UMKM yang ingin melakukan investasi, ya, untuk investasi pada umumnya. Dan apa bedanya tadi? Ya sama, Pak Ibu sekalian. Cuman sumbernya kalau fast track aja BNI yang sendiri, ini sekarang kita gandeng, gandeng LPI, ya, gandeng LPI itu sama-sama boleh mensupport BNI dan UMKM untuk bisa melakukan uh, pembelian barang, pembelian gudang, pembelian mesin, ya kan, yang bertujuan untuk memperluas atau memperkuat dia punya aktivitas usaha. Ya, di next slide. Oke, Bapak Ibu sekalian, eh,
pembiayaan bersama LPI ini eh, eh, sama Bapak Ibu sekalian, dia menawarkan bunga yang menarik, tapi kembali hal-hal yang disebutkan tadi sebelumnya juga menjadi memegang peranan penting untuk Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan bunga yang bersaing. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya materi program ini menjadi materi yang terakhir, bisa membuka wawasan kita semua. Eh, Bapak Ibu punya gambaran tentang Ekspora, Bapak Ibu punya gambaran tentang bagaimana sih mengetahui potensi saya butuh modal kerja atau tidak, saya butuh apa sih pembiayaan apa jenis pembayarannya seperti apa. Nah, kiranya apa yang saya terangkan kurang lebih selama hampir 50 menit ini boleh membuka wawasan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita buka tanya jawab aja kali ya Mbak Dewi ya. Siap, terima kasih Bu Mary. Luar biasa Bu. Ini pasti banyak yang tertarik ya Bu ya dari komentar sih kayaknya baru ini banget Bu nih. Baru pengen ada yang baru pengen mau buka rekening BNI dari PT Perorangan gimana caranya dan lain sebagainya katanya. Tapi untuk sesi pertanyaan mungkin kita utamakan yang raise hand dulu ya Bu ya. Silahkan, saya ikut aja. Saya ikut aja. Gimana baiknya? Boleh ada yang mau bertanya secara langsung mungkin ke Bu Mary? Ada yang mau raise hand? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin Dewi coba bacakan dari kolom komentar ya, Bu ya. Mungkin Silahkan Mbak. yang pertama yang paling dasar dulu nih, Bu nih. Jadi memang banyak sekali pelaku usaha kami itu yang masih PT Perorangan, Bu. Nah, mereka butuh arahan untuk pembukaan rekening di Bank BNI ini seperti apa untuk PT Perorangan tersebut. Katanya, apakah sulit? Dan mungkin apakah bisa dikasih arahan, Bu? Apakah harus rupiah dan harus dolar itu seperti apa? Boleh bantu dijawab ya, Bu Mary? Itu tadi pertanyaan dari Pak Fitra. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau PT Perorangan memang ini kan saat ini lagi ngetren ya. Lagi ngetren nih PT Perorangan nih ya kan dan memang apakah sulit begini Bapak Ibu sekalian, kembali Bank BNI itu kan pasti punya peraturan ya. Kalau memang sudah diatur pemerintah sesuai dengan aturan pemerintah, dokumen tersebut sudah ada bisa dipenuhi oleh teman-teman semua, itu nggak ada yang sulit Bapak Ibu sekalian. Artinya aktenya sudah ada legalitas yang pendukungnya dalam hal ini. Karena kan kalau kita PT Perorangan berarti kan NIB-nya pun sama PT Perorangan turunannya kan. Nah, kalau itu sudah dilengkapi, itu tidak bisa dibawa ke Bank BNI, itu bisa dibukakan rekening. Nah, kalau dolar apa rupiah, Bapak Ibu sekalian, saat ini sih memang yang nyaman sebenarnya supaya tidak terkena selisih kurs, memang kok diharapkan sih kalau dolar ya dolar, ya kan? Karena kita terima dolar nih, tapi kan belum tentu negara tersebut kan punya bayar juga pakai dolar, ya nggak? Ya kan? Contoh misalnya Bapak Ibu kan pasti eh, apa namanya mengirim barangnya kepada eh, si bayarnya kan bukan hanya di negara yang mata uangnya yen atau apa namanya atau eh, dolar, pasti banyak negara. Nah, kalau misalnya yang nyaman Bapak Ibu sekalian dan memang saat ini pun bank bukan bank ya, tapi Indonesia sedang mengarahkan kepada ada perjanjiannya ya kalau saya nggak salah dengan negara-negara ASEAN itu akan memakai mata uang di negaranya masing-masing, better buka dalam mata uang rupiah saja. Karena nanti transaksinya semuanya mengarah kepada mata uang di negara tersebut. Itu yang memang sedang digalakan kemarin pun kita pertemuan dengan BI juga mengatakan memang nanti ke depannya eh, kita akan melakukan transaksi sesuai dengan mata uang di negara tersebut. Jadi kita tidak tergantung lagi kepada mata uang asing. Dan memang perlu saya sampaikan di sini pun untuk saat ini pinjaman dalam mata uang asing pun kami belum bisa memberikan. Kenapa? Karena memang apa namanya pemenuhan dolar pun di negara kita pun agak sedikit dibatasi. Jadi untuk itu kita menghindari pemberian fasilitas kredit dalam bentuk mata uang dolar ataupun mata uang yang lain. Jadi dalam rupiah. Ya, masih kembali lagi Bapak Ibu sekalian, cintailah rupiah ya kan.
Oke, Baik, siap-siap Bu Bapak Mary. bisa menjawab ya. Ya. Oke, Pak Fitra, kalau misalnya bisa on mic, mungkin boleh Pak, atau typing di kolom chat, apakah sudah terjawab Pak? Jadi nanti mungkin bisa langsung ke bank terdekat ya Bu ya, Bank BNI terdekat Ya, ya? ya, Oke, terjawab Bu katanya. Oke, makasih. Makasih Bu Mary. Selanjutnya kita lanjut ya Bu ya. Ini ada ya. cukup panjang nih. Pertanyaan dari Pak Eko Rio. Beliau ini masih calon ekspor Bu. Dia akan memulai arang briket katanya dan tempurung kelapa. Mau nanya tentang strategi perencanaan keuangan katanya. Seberapa jauh BNI membantu UKM dalam proses perencanaannya? Apakah mulai dari pendanaan, produksi, dan nantinya bisa ekspor? Dan yang kedua, nasabah BNI yang diutamakan. Nah, berarti kan apakah mereka harus jadi nasabah BNI dulu atau tidak? Dan seperti apa gitu Bu? Boleh dijawab Bu Mary? Ya. Makasih Mbak Dewi. Boleh Pak Eko. Begini, seberapa jauh sih BNI membantu UMKM dalam proses perencanaan? Perencanaan dimaksud seperti apa nih Pak? Kalau perencanaan yang dimaksud artinya eh, pendanaan, artinya memberikan fasilitas kredit, BNI bisa bantu nggak? Bisa. Tapi syaratnya seperti apa? Nah, tentu syarat-syarat yang disampaikan BNI baik untuk perusahaan yang masih berorientasi lokal, domestik maupun berorientasi ekspor adalah sama. Dia minimal minimal BNI baru bisa masuk kalau usaha tersebut sudah berjalan 2 tahun. Minimal 2 tahun. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa harus 2 tahun sih? Kenapa nggak setahun? Kalau setahun itu kita bisa masuk di KUR, ya, kredit usaha rakyat itu bisa setahun. Tapi di atas hal tersebut itu minimal 2 tahun. Kenapa? Dengan kita 2 tahun kita bisa melihat nih kemampuan kita. Kita bisa mengukur sebagai UMKM, kita bisa mengukur nih tahun kan saya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nih yang paling mudah lah setahun Bapak dan Ibu bisa mengukur nggak sih saya untung apa enggak? Belum ketahuan kan saya usaha saya growth naik apa turun kita nggak bisa tahu karena nggak ada pembandingnya historicalnya nggak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sebaiknya Bapak Ibu dalam waktu 2 tahun itu persiapkan modal dengan baik sehingga pakai modal sendiri dulu dia tahu ya. Nah nanti begitu sudah 2 tahun, nah baru bank akan masuk BNI baru masuk. Nah nanti BNI situ akan mencoba membantu menjelaskan kepada Bapak, Bapak mau minta 1 rupiah, ternyata oh jangan Pak, Bapak 1 rupiah nggak cocok, cocoknya misalnya setengah rupiah atau sebagainya. Tapi artinya BNI akan membantu perencanaannya kalau kalau untuk injek dana ya pinjaman ya Pak Eko ya itu minimal 2 tahun Pak ya 2 tahun. Nah lalu kalau produksinya tadi pendanaan dan produksi, nah kembali lagi Pak kita hanya bisa kembali ya perbankan. Kami bisa memberikan solusi mengenai pembiayaan dan pembayaran. Nah, jadi kalau tadi untuk ekspor kami bukan berarti Bapak nggak bisa konsultasi ke kami akan diterima, bukan diterima. Bapak silahkan berkonsultasi, tapi kami akan arahkan ke yang lebih expert, ya kan? Nah, kalau untuk produksi kita sama-sama bisa, tapi kalau untuk dokumentasinya seperti apa pasar di sana kita bisa bantu karena kita punya cabang di luar negeri. Tapi kalau untuk dokumennya apa saja, nanti kita cari eh, partner yang bisa ke sana dalam arti kita arahkan Bapak misalnya ke bea cukai. Nah, itu tadi Pak, ekosistem tadi Pak. Jadi BNI tidak sendiri, tapi akan membantu Bapak dari semua tadi kan ada orkestranya kan. Jadi kita bisa membantu Bapak Ibu UMKM untuk bisa menjalankan bisnisnya yang berorientasi ekspor. Nah, kami punya yang namanya hub-hub Bapak Ibu sekalian yang ada di 7 kota. Ya, ada di Jakarta, Surabaya, Solo, Bandung, Medan, Makassar, satu lagi Solo, Bandung, Medan. Tadi Medan udah ya. Jakarta, Solo, Bandung, Medan, Surabaya, eh, Bali. Nah, Bali ya. Di situ kami pilih. Jadi mereka tuh ada satu yang namanya hub. Nanti di situ ada petugas-petugas BNI yang memang memiliki sebagai advisory. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa bertanya ke sana, nanti akan diarahkan. Nah, kalau yang nggak ada di 7 kota itu di mana? Di Bank BNI yang ada pun kita layani Bapak Ibu sekalian. Tapi di 7 kota tersebut mereka memang lebih ada orang-orangnya karena mereka memang yang terlibat langsung kan. Kayak Surabaya itu kan memang daerah pelabuhan yang sering ekspor ya Bapak Ibu sekalian. Nah,
Jadi artinya mulai dari pendanaan sampai dengan produksi secara tidak langsung, iya Bapak, kita akan support, ya kan? Kita akan support. Lalu apakah yang ya memang Pak nasabah BNI yang diutamakan tadi kembali. Kenapa? Ya kami kan nggak punya database Bapak, ya kan? Kami nggak punya artinya gini, bukan deprecasi, tapi memang apa namanya program Expora ini adalah program Bank BNI yang ditujukan untuk mengembangkan, meningkatkan, ya, menaik kelaskan UMKM-nya, nasabah UMKM-nya, ya kan? Jadi yang memang yang mendapat privilege ini adalah program privilege yang diberikan kepada nasabah Bank BNI. Jadi kalau Pak Eko belum, monggo Pak Eko eh, menjadi nasabah BNI. Pak Eko ada di mana? Nanti coba saya hubungi Bank BNI yang terdekat. Mungkin bisa menjawab ya Pak Eko. Sepertinya Pak Eko di Riau nih, Bu. Riau atau Kepulauan Oh. Riau. Nah, kalau di Riau sebenarnya justru lebih keren Pak, karena bukan lebih keren. Artinya gini, pemimpin sananya, salah satu Di pemimpin, Batam, Batam katanya, Bu. oh, oh Batam, ya. Apalagi Bapak kalau di Batam itu rata-rata BNI-nya itu nasabah BNI-nya adalah eksportir Pak. Nah, monggo Pak, Pak Eko boleh menghubungi Bank BNI yang terdekat. Kalau perlu nanti saya kasih tahu, nanti bisa didapat ya Mbak Dewi nama-namanya, biar Siap. saya coba minta bantuan teman-teman BNI untuk membantu Bapak Ibu yang hadir di sini untuk membuka rekening ataupun melayani terkait dengan kegiatan Ekspora. Oke. Bu, ini Apalagi ada untuk Batam. pertanyaan. Oke, siap. Ada pertanyaan yang masih inline, Bu. Katanya 1 tahun atau 2 tahun perusahaan ini dihitung dari mana ya? Dari tanggal akte atau transaksi pertama? Oke. Eh, Jujur Bapak Ibu sekalian, kalau tanggal akte fair nggak? Kalau dari tanggal akte mungkin Bapak Ibu ada plus minus nih. Yang paling mudah adalah di tanggal akte, ya kan? Nah, tapi kalau dalam 2 tahun Bapak Ibu nggak ada kegiatan kan juga nggak fair, ya nggak? Berarti cuma baru 1 kali, ya kan? Nah, jadi analisa itu dilihat dari mulai Bapak berupaya. Artinya gini, paling mudahnya gini, Mbak Dewi dulu, sorry, Mbak Dewi itu pernah ekspor, tapi waktu itu belum pakai PT. Artinya sudah punya pengalaman nggak? Sudah. Nah, dihitungnya dari mana? Nah, kalau kita lihat dari akte pendirian, dia belum ada 2 tahun. Baru pas 2 tahun. Tapi kalau dari Mbak Dewinya sendiri, yang bisa Mbak Dewi buktikan dengan dokumennya, dia sudah hampir berjalan 4 tahun. Nah, itu bisa dipakai nggak? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kembali lagi, kalau itu misalnya sebelumnya. Nah, kalau sesudahnya, sekarang dia 2 tahun dari mana akte. Dari kalau tanggal akte, nih, tanggal akte kita berdiri tahun 2000 misalnya. Tapi nggak pernah ada kegiatan usahanya. Sekarang tahun 2020, deh 2023 ya, 2023. Udah 23 tahun. Diambil dari situ, nggak juga Bapak Ibu sekalian. Jadi dari eh, transaksi pertama Bapak Ibu, eh, transaksi Bapak Ibu pertama kali berusaha. Gitu. Jadi kelihatannya dari situ. Ya kan? Percuma kan saya bikin akte udah lama tapi nggak ada usahanya, ya kan? Nggak kelihatan juga kan, nggak akan detect Bapak Ibu sekalian kan. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Pak Hutomo tadi Bu yang bertanya. Sudah terjawab ya, Pak? Oke, makasih Pak Tomo. Oke, selanjutnya nih Bu, ada lagi pertanyaan dari Pak Pekik ya. Beliau bertanya bagaimana caranya menjadi binaan BNI Ekspora dan bisa mendapat fasilitas penetrasi market global. Mungkin yang tadi ya Bu ya sudah terjawab ya. Boleh datang Betul. langsung atau dihubungi Iya ya Bu Pak. sama pihak Iya, BNI. silahkan datang Pak ke Bank BNI, menjadi nasabah di Bank BNI. Nanti kita juga di sana kita akan melakukan Bapak Ibu sekalian bagi mereka yang menjadi nasabah Bank BNI yang mempunyai orientasi ekspor, itu nanti akan tercatat. Kita punya sistem nanti Bapak Ibu bisa minta sampaikan jangan lupa saya ditandain dong sebagai nasabah eksportir. Nah, kita biasanya melakukan pembelasan apa ya WA blast artinya WA untuk menyebarkan informasi terkait dengan pelatihan ataupun edukasi-edukasi yang sifatnya webinar ataupun melalui apa YouTube tentang sharing. Nah, itu akan kami berikan.
Jadi kita tidak mendiamkan Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah di BNI yang berorientasi ekspor, cuman sekedar jadi nasabah tunggu pasar, tidak. Tapi selain Bapak dan Ibu menunggu mana tahu ada business matching, tapi kami juga memberikan informasi-informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan, terkait juga dengan webinar-webinar, terkait juga dengan penambahan suplemen tentang ekspor melalui serial ekspora kami. Siap, terima kasih Bu Mary. Apakah ada yang mau bertanya lagi Bapak dan Ibu? Boleh chat atau mungkin raise hand juga ya. Oke, sepertinya tadi sudah terjawab semua ya Bu ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang paling banyak sih bertanya soal ini ya Bu, cara jadi mitra binaannya BNI Ekspora gitu. Tadi juga sudah terjawab sama Bu Mary ya teman-teman. Kalau ada yang mau jadi binaannya Ekspora yang tadi ada di 7 kota itu bisa langsung datang ke hubnya. Dan juga kalau misalnya yang belum ada boleh ke BNI terdekat gitu. Nanti juga data yang dari kami ini akan kami share. Bapak dan Ibu sekalian yang ikut kelas ekspor pada hari ini akan kami share ke Bu Mary. Dan nanti pihak BNI-nya yang akan follow up juga ya Bu ya terkait Ya, pembukaan ya, BNI. betul, betul. Nanti akan asal datanya lengkap ya Mbak, ada nama, alamat, nomor handphone, ataupun NIK NPWP, kami akan sampaikan kepada Bank BNI terdekat untuk follow up kebutuhan Bapak dan Ibu UMKM. Nah, di sini mungkin Mbak Dewi, ini saya ada baca dari Pak Muhammad Fauzi ya, Bambu Art Indonesia. Nah, Oke. kalau BNI bisa support pembiayaan UMKM yang dapat kontrak dari dalam dan luar negeri, nggak bisa, kembali lagi. Bisa, kita bisa support, ada minimal maksimal nominal yang disupport, maksimal dan minimal kembali Bapak tadi di slide tadi ada saya sampaikan, kebutuhannya berapa sih, ya kan? Bapak butuh Rp1, ternyata begitu dievaluasi, dianalisa oleh teman-teman Bank BNI, ternyata nggak Rp1 Pak, tapi cuma misalnya 0,5 rupiah. Kenapa? Karena ada mungkin bagian-bagian tertentu yang mungkin Bapak dan Ibu di sini UMKM tidak mengerti cara menghitungnya, tapi nanti akan disampaikan ke teman-teman. Oh, ini bagian yang tidak bisa dibayar oleh BNI loh, yang ini bisa, ya kan gitu. Jadi artinya bisa, tidak ada nominalnya, nominal minimalnya nggak ada Pak, tergantung, yang ada adalah tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus diingat. Jadi bukan bukan artinya nominal 100 nggak dibiayain, enggak. Tapi kalau memang 100 yang dibutuhkan dan memang dianalisa cukup 100 dan memang cocok 100, ya kita akan berikan 100. Karena pada dasarnya Bapak Ibu harus ingat pembiayaan itu bukan membuat Bapak Ibu susah ya, tapi membuat Bapak Ibu semakin semangat ya kan. Karena kami bukan adakan slogan memberikan solusi dengan kami memberikan solusi bukan masalah, ya kan. Kami bukan seperti pegadaian Bapak Ibu sekalian yang terima barangnya doang nih, kan pakai agunan nih, ya kan. Karena kembali lagi Bapak Ibu, kami beda dengan pegadaian. Kalau pegadaian, dia barangnya jaminannya diukur, ya kan, dilihat, dihitung. Nah, kalau kami tidak, kami ya yang menjadi patokan adalah kemampuan tadi, kemampuan Bapak untuk membayar. Kalau mampunya cuma Rp1 bayar, ya kredit yang kita bayar, kredit yang kita berikan ya harus Rp1, ya kan? Karena pasti yang lainnya tadi, Bapak dan Ibu UMKM ini terlampau semangat, ya kan ngejarnya. Padahal saya mesti di lantai 1 dulu nih, tapi udah saking semangat itu di lantai 3. Padahal kemampuan saya baru, aduh di lantai 1, kalau lantai 3 saya ngos-ngosan. Kasar katanya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian, kita partner ya, kita partner, as a partner. Jadi bukan hanya mencari keuntungan, tapi kita as a partner. Ada agent development yang diminta oleh pemerintah kepada Bank BUMN. Oke, jadi sesuai kebutuhannya Bu ya. Betul. Mungkin Mbak, boleh saya minta tolong Mbak di sini kalau saya baca ya Bu ya, Mbak ya. Boleh nggak sih di sini ada yang sudah pernah ekspor kalau boleh tahu? Oke, Bapak yang udah pernah ekspor, Bapak Ibu sekalian ada yang pernah ekspor boleh typing ya atau raise hand. Biar nanti mungkin Ya, boleh ngobrol-ngobrol sama Bu Mary. Pak Pekik sudah pernah. Pak Pekik boleh Pak? Mungkin bisa boleh. Pak. Eh, boleh, tapi izin kayaknya nggak bisa on cam, ini sinyalnya agak terkendala, Bu. Mohon maaf ini. Nggak apa-apa Pak Pakik, monggo Pak Pakik. Siap, Iya, boleh Pak. siap-siap. Apa nih yang kita sharing? Pak Pak Pekik Pak sudah. Pakik, sorry, Pak Pakik udah pernah ekspor Pak?
Bapak agregator atau UMKM langsung, Pak? Oh, kita UMKM, Bu. Kebetulan Oke. kami main di buah, sayur, spices. Prinsipnya adalah produk-produk pertanian sih, Bu. Oke, produk pertanian kita udah kirim ke berapa? Singapura apa Malaysia, Pak? Eh, Lebih banyak ke Eropa sama Wis, Middle mantap. East sebenarnya. Oke, Hmm, Pak boleh sharing ya Pak? Ini biar buat kita siap-siap. semua ya Pak. Saya juga Baik-baik. tertarik karena sampai dengan saat ini jujur Bapak Ibu sekalian mencari produk untuk sayur-sayuran agak susah ya Pak. Sayur mayur nih untuk dikirim, ya kan? Hmm, Benar ya Pak Pekik ya. Nah, betul-betul. kalau boleh tahu Pak Pekik, berarti Bapak tanam sendiri ya Pak atau ngambil dari orang Pak? Kita mitra sih sebenarnya. Kalau tanam Oke, kan on farmnya, jujur kami nggak punya basic di on farm atau pertanian. Jadi lebih banyak bermitra dengan teman-teman komunitas petani oke. seperti buah naga atau sayur mayur gitu, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya Pak Pekik, saya ambil contoh ya Pak Pekik ya. Siap-siap, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu tadi kalau nggak salah tadi ada pertanyaan apa kalau yang dimaksud dengan pendukung eksportir itu apa? Tadi saya lupa ada yang bertanya. Nah, petani-petani yang mensuplai ke Pak Pekik ya ataupun mitra-mitra yang mensuplai ke Pak Pekik adalah contoh dari eksportir pendukung atau indirect eksportir. Jadi dia jual atau dia menjadi mitra Pak Pekik yang notabene Pak Pekik yang langsung kirim ke apa yang langsung kirim ke buyer ya Pak ya, baik yang ada Ya, di Eropa betul. maupun yang ada di Middle East. Ya, Mitranya Pak Pekik itulah yang menjadi indirect eksportir. Nah, apakah Pak Pekik disebut sebagai eksportir mapan? Bisa jadi. Nah, ya kan? Nah, mungkin Pak Pekik boleh diinfokan nggak Pak Pekik? Kendalanya apa ya, sih kalau kita ekspor eh, ya. yang fresh Kalau gitu Pak ya? Yang ya, fresh-fresh ini kan Pak ya? Apa Pak kira-kira Pak? ya kebetulan kalau perishable Mhm. goods ini yang kita mainkan adalah produk yang leveling apa handlingnya paling susah kedua ya setelah live animal sama live plant. Jadi emang boleh dibilang susah ya. Yang terutama sih untuk keep ini Bu, apa namanya sustainability supply sama konsistensi kualitasnya sih. Itu yang paling paling susah. Boleh dibilang farmingnya Indonesia ini memang belum terlalu advance ya, walaupun scattered ada di mana-mana, produknya unik. Boleh kalau di battle dengan produk yang lain pun kita masih boleh menang dari sisi taste-nya, lebih menang dari sisi apa namanya ya kandungan nutritionnya dan sebagainya. Tapi yang agak susah memang ya boleh jujur saja itu sustainability supply dan konsistensi kualitasnya sih itu yang jadi bottleneck buat kita untuk pemain sayur sama buah gitu. Nah, baik. Terima kasih Pak Pekik. Jadi Bapak Ibu Ya, sekalian, ya siap. Bapak Ibu sekalian, tadi kita lihat bahwa semangat semangat kita itu harus diiringi juga dengan kemampuan kita untuk memperbaiki ya. Untuk mencari tahu packagingnya seperti apa. Nah, sustainable dari pemasok juga menjadi tadi kan ada tuh apa untuk business matching itu kan kita mesti jaga nih, ya kan jangan sampai begitu diminta kita nggak sanggup repot kan. Jadi nama baik itu juga harus dipertahankan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Pekik untuk sharingnya, Pak Pekik. Siap, siap sama-sama Ibu Mary. Pak Pekik lokasi di mana Pak? Base kita di Jakarta. Cuma untuk produknya supply-nya sih tersebar Bu. Buah sayur banyak juga di Bogor, Lembang, ada juga dari Jawa Timur gitu. Based on Ya, season dan based on asal produknya sih Bu. oke. Ada yang petai nggak Pak? Ada yang minta petai nggak Pak? Pete ada juga, kita pernah kirim ke Nah, UK, Belanda. Belanda Oh, oke. juga. Iya. Coba Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan petai itu ada yang minta, saya pernah, ini saya sharing lagi nih Pak Pekik dan teman-teman UMKM. Jadi ada yang minta petai kemarin, itu petainya dikupas ya Pak Pekik ya? Ya, ya Bu, pil, Ya, pil. ya, iya. Bayangin dikupas dan mesti mereka tuh bisa melakukan kurasinya itu benar-benar ada noda satu aja titik ya
dia langsung reject. Nah, artinya itu kembali Bapak Ibu sekalian, nggak mudah, tapi bisa nggak? Bisa kalau kita mau, ya kan? Baik, terima kasih Papa Kik. Terima kasih Pak atas sharingnya lu. Sama-sama Ibu semuanya. Ekspor produk yang fresh itu tantangannya pasti lebih sulit lagi ya Bu ya. Tadi juga Pak Pekik Iya, sharing kan soal betul. kualitas produknya yang bisa menurun kapan aja tuh di kontainer Iya, atau dia. ya, Waduh, karena banyak hal yang mempengaruhi. Cara cara kita pun untuk mengirimkan barang, packaging juga itu salah satu hal yang perlu kita cermati, gitu kan? betul betul. Mungkin nanti Pak Ya, Pekik kalau ada pembayaran LC bisa nih sama BNI ya Bu. ya, kita berharap Pak Pekik menjadi partner lah. Nanti kita garap Pak Pekik ya. Siap Bu, 86. 86. Mungkin ada Ada lagi yang, Pak Pekik? ya, mungkin ada yang lain nggak selain Pak Pekik yang sudah menjadi eksportir? Ada lagi kah bambu art bambu apakah sudah ekspor juga Pak? Pak Fauzi ya, apakah sudah pernah ekspor juga Pak Fauzi bambu art? Pernah, cuman masih kecil sih Mbak, belum besar. Nah, Nggak ininya. apa-apa, boleh sharing mungkin ya Pak? Nah, ya boleh Pak. Saya tertarik tadi dengan itunya apa bambu. Hmm. Bentuk bentuknya seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Oh bentar, saya bawa dulu itunya produk itu bentar. Iya. Kenapa saya tertarik? Karena ini teman-teman ya, salah satu yang saya suka, yang saya senangi kalau saya diminta untuk menjadi pembicara, karena saya ketemu dengan banyak, bukan ketemu dengan banyak ya. Jadi kemarin saya habis diminta untuk mengisi acara juga seperti ini. Nah, ada agregator. Ternyata agregator tersebut dia mengatakan saya butuh ini. Nah, kan saya bisa sampaikan juga kepada teman-teman di sini, tapi jangan lupa berbang band dulu ya. Ya, Oke, Kalau produknya seperti ini Bu, packaging dari coba sorry. kelihatan Bu? Starbucks. Bentar, belum. Oh, oh, boleh di itu Mbak di apa di ya. Oh, Starbucks. Oh, jadi packaging untuk Untuk dibalik Pak, kopi, boleh. untuk kopi Bu. Kopi Bu. Oh, tempat kopi. Iya, Oke, wadahnya oke, aja. oke. Oh, oke, good, good. Itu dari bambu ya, Pak ya? Iya, dari bambu kita buat ini. Terus kan kebanyakan kita di custom design kayak jam kayak gini. Oke. Nah, Waduh, Bapak sudah ber-BNI belum? belum. Kita Ini, juga ini, ini. Oke, satu bikin juga hari ini. berapa, Pak? Ya Oke. tergantung dari produknya sih Bu sebetulnya. Kayak ini kan kita bikin anting juga dari bambu, anting-anting Hmm. kecil dari bambu juga. Oke. Kalau Kayak saat gitu. ini berapa banyak, Pak? Kemampuan kita? Kalau misalnya Starbucks kita bisa di 3.000 sampai 5.000 piece per bulan. Cuman sebetulnya kan kita tergantung dari pesanan kan Bu ya. Kalau misalnya pesanannya harus banyak dan harus cepat, otomatis kita bisa tambah orang sih Bu sebetulnya. Oke, QC-nya bisa ya. Karena Bisa. gini, Bapak Ibu sekalian. Ini kembali lagi BNI saat ini lagi ada pameran di Hong Kong, Pak. Bapak Ibu sekalian, untuk makanan minuman. Dan nanti tanggal 20 itu kita lagi buka pendaftaran bagi mereka yang apa namanya, yang punya potensi untuk mengisi lote di Korea. Oh, Nah, mereka itu minta apa namanya home decor, oh ya. ya home decor sama mami. Nah, sebenarnya tadi saya tertarik tuh dengan Bapak punya, ya tapi Bapak belum berbang BNI sih. Ayo, makanya Bapak Ibu, ya, mari kita berbang BNI. Tadi kembali saya hanya bisa memberikan informasi jika Bapak dan Ibu sudah berbang BNI dan giat untuk melakukan tadi kayak misalnya posting segala macam dan menyampaikan kepada bank BNI terdekat bahwa saya berorientasi ekspor. Insya Allah setiap ada event kita akan sampaikan ke seluruh nasabah kami yang ada di seluruh Indonesia. Ini tanggal 20 terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti biar mereka, jadi ibaratnya bukan kami yang mengkat Bapak Ibu barang kalau apa enggak, tapi kita kumpulkan Mbak Dewi. Jadi kita tanya ke seluruh Indonesia, ya kan?
kita tunjuk ke seluruh Indonesia, kita kasih linknya, mereka isi sendiri. Nanti yang melakukan kurasi dari kita akan melakukan kurasi, cuman begini, kapasitasnya cukup apa enggak? Kembali lagi Bapak Ibu sekalian kan, Betul. tadi jangan sampai kayak tadi Pak Fauzi bilang sanggupnya sekian, tapi begitu diminta misalnya 50.000, berarti kan otomatis nggak sanggup dong, ya kan? Betul ya Pak ya? Iya, Nah, artinya kan kita harus skip, kita ganti. Tapi kalau sanggup ya kita terusin. Nah, masalah nanti itu lolos tahap pertama. Nanti kalau orangnya cocok, berarti kan ketemu. Kalau nggak cocok ya berarti bukan, artinya memang si owner lah si buyer lah yang memutuskan. Jadi dari kami hanya melihat dari sisi produktivitasnya tadi. Gitu. Ya sih, ya sih Bu, Baik. sebetulnya kayak gini, kan kebanyakan kita mainnya di custom product ya Bu ya. Nah, main di custom product kan kita juga menyesuaikan, apalagi desain-desainnya kan dari para buyer ya, bukan dari kita gitu. Kebanyakan ya kita menyesuaikan dengan kemampuan kita, ya kita juga bisa nambah orang dan sebagainya gitu. Cuman untuk produk ini dengan kapasitas sekarang ini, kalau misalnya bisa ditingkatkan ya bisa bisa aja sih Bu sebetulnya kayak gitu. Ya, Oke, ya, ya. aneh Pak ya. Betul. Baik, Iya, terima betul. kasih Pak Fauji atas sharingnya. Wah, ini Iya, seru banget nih Bu diskusi kita kali ini. Tapi sayang banget ya waktunya udah mau habis nih. Iya. Kita sebentar lagi mau tutup untuk sesi kali ini. Mungkin nanti nextnya Smash Hub dan BNI akan membuat event lanjutan ya Bu ya. Untuk kita sharing-sharing lagi dengan para pelaku Ya, usaha. ya. Kalau bisa minta kontak Bu Merinya. Kalau bisa. Oh, boleh. Masa nggak boleh sih? Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mau kontak tolong ditulis dulu ya Pak, disapa dulu melalui WA, karena jujur aja kadangkala saya bingung gitu kan. Iya, nggak Bukan apa-apa. sombong, bukan sombong, tapi kadangkala yang mana gitu ya. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih banyak. Ya, ini saya sudah tulis Bapak Ibu sekalian ya di chat. Siap, terima kasih Bu Mary. Bapak Nah, nanti yang mau menghubungi Bu Mary tadi boleh coba perkenalan diri dulu lah ya dari Smash Hub boleh mention iya, kalau bingung nanti saya Mbak Dewi. acara yang mana nih ya kan Bu. Oke, Betul. baik, terima kasih banyak Bu Mary atas waktunya dan ilmunya yang luar biasa. Semoga nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi untuk event selanjutnya ya Bu ya. Baik, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti acara kelas ekspor yang kelima ini. Ini juga sekaligus acara terakhir ya. Kita setelah ini ekspor series, iya Bu, ekspor series kali ini udah selesai. Mungkin nextnya kita akan buat yang sesi lain lagi gitu. Terima kasih banyak juga, dan untuk absensi mohon diisi juga ya Bapak Ibu, dan database juga yang ada di grup mohon diisi karena nanti Dewi akan share ke Bank BNI juga dan ke partner kita yang lain. Siap. Ya. Terima kasih Bu Mary, terima kasih Terima Bapak kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak, salam sehat. Assalamualaikum.